Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan pembahasan materi tentang perekonomian tertutup. Sebelum memasuki pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Haki Farizan dengan NIM 5011901128. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian materi penjelasan akan dijelaskan oleh ketiga teman-teman saya. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agustina dengan NIM 5011902223. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Pertama, analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ini ke dalam 3 pelaku utama, yaitu pertama rumah tangga, lalu yang kedua adalah perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintahan. Adanya unsur pemerintahan menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran pemerintahan dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak. Selanjutnya yaitu pengertian dua lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Khususnya perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional dan tidak juga terlibat dalam pinjam-meminjam secara internasional. Kemudian dalam pembahasan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, perekonomian negara dapat digolongkan atas 1. Perekonomian tertutup, kemudian yang kedua adalah perekonomian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Pendari dengan NIM 5011901127. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposal perekonomian tersebut. Definisi tabungan menurut M. Najatullah Siddiqi bermakna 2, yaitu pertama, tabungan yang ditunjukkan untuk berjaga-jaga, dan yang kedua, tabungan yang ditunjukkan untuk investasi. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respons dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf atau pemborosan dan tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rina Hariansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Hariansyah dengan NIM 5011901125. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Silvina Pendari. Langsung saja materi yang saya sampaikan, fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Fungsi investasi dengan pendekatan konvensional adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi adalah dari pembelian peralatan modal, persediaan, dan bangunan atau struktur. Secara singkat, investasi atau investment dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Ada 3 bentuk pengaruh investasi.
Yang pertama, investasi tetap bisnis. Kedua, investasi residensial. Ketiga, investasi persediaan. Fungsi investasi dalam ekonomi Islam berada dengan pendekatan ekonomi konvensional. Karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dengan pendekatan ekonomi Islam. Menurut Matt Welly, investasi di negara-negara menganut ekonomi Islam dipengaruhi 3 faktor. Faktor pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan 0, sehingga seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu memegang kekayaan dalam bentuk uang kas, memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa produksi seperti deposito, real asset, permata, menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Dari ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi. Jelas bahwa investasi dalam ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pangsa keuntungan relatif antara investor dan penyediaan dana sebagai mitra usaha. Tingkat zakat dan biaya lain atas dana yang tidak atau kurang produktif juga berpengaruhnya nyata atas keputusan investasi. Dengan demikian, permintaan investasi akan meningkat dan ekonomi Islam jika meningkatnya tingkat keuntungan yang diharapkan, meningkatkan tingkat iuran terhadap aset yang tidak atau kurang produktif. Karena tingkat keuntungan yang diharapkan bukan sebagai variabel kontrol, maka variabel yang dapat dipakai sebagai instrumen oleh otoritas muslim untuk mendorong investasi adalah tingkat biaya aset yang kurang atau tidak produktif. Baik, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.